Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Tasya Febriana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pade Raja. Alkisah pada zaman dahulu di daerah Aceh, tepatnya di ujung Sumatera, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Kerajaan tersebut bernama Sinebok Raya. Kerajaan Sinebok Raya berada di Kabupaten Aceh Barat, tepatnya di Kota Melabu. Kerajaan tersebut sangat makmur dengan hasil alamnya yang melimpah. Untuk anak-anak terdapat rangkang semebut, yang artinya ialah balai pengajian. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sultan Alam Megah Perkasa. Permaisurinya sudah lama meninggal. Umur raja pun semakin bertambah tua. Namun, sang raja tidak memiliki keinginan untuk menggantikan kehidupannya. Raja sering merenung memikirkan nasib kerajaan yang dipimpinnya. Satu hari, raja pergi bersama pengawalnya ke suatu masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Setibanya di masjid, raja melihat ada seorang laki-laki tua yang membawa kapak usang di pundak. Melihat kapak usang tersebut, raja teringat akan sebuah kisah yang pernah ia dengar semasa ia kecil, tentang seorang anak yang hendak memasuk muka di sebuah sumur tua, namun kapak yang ia bawa terjatuh ke dalam sumur tersebut. Lalu jin penunggu yang ada di dalamnya membawa kembali kapak tersebut ke atas dengan bermacam bentuk yang menarik dan bagus. Namun anak tersebut tidak mau menerima kapak tersebut kecuali kapak usang miliknya. Cerita ini sangat disukai sang raja yang dikisahkan ibunya sebelum dirinya tidur, sehingga timbullah keinginan raja untuk membuat sayembara seperti kisah tersebut. Kemudian raja memerintahkan pengawalnya untuk mengumpulkan seluruh pemuda dan warga yang ada di Sinebok Raya untuk mengumumkan sayembara yang akan diadakan. Pengawal kerajaan mengumumkan, "Wahai pemuda yang ada di wilayah Sinebok Raya, raja memerintahkan untuk berkumpul di istana. Raja ingin membuat sebuah sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara ini akan diangkat untuk menggantikan posisinya menjadi raja. Ule Balang, atau dalam bahasa Indonesianya berarti Hulu Balang, membagikan segenggam padi kepada rakyatnya. Kalian rawatlah benih padi yang aku berikan ini, dan kembalilah di 8 bulan ke depan." Berita itu pun terus menyebar hingga sampai ke sebuah desa terpencil. Di pinggir hutan terdapat gubuk kecil yang dihuni oleh nenek tua yang biasa dipanggil dengan sebutan Nenda, dan seorang cucunya yang yatim piatu bernama Banta Saidan. Banta Saidan ialah seorang pemuda yang sehari-harinya hanya bekerja mencari kayu bakar di hutan. Ia anak yang rajin, jujur, patuh, dan juga sayang kepada neneknya. Maka sayembara itu pun terdengar sampai ke telinga Banta. Kemudian Nenda bertanya kepada Banta, "Apa kamu tadi mendengar kabar sayembara dari kerajaan Sinebok Raya? Apakah kamu tidak ingin mengikutinya?" Banta menjawab, "Iya, Nek, saya mendengar langsung. Namun sepertinya saya tidak layak mengikutinya karena saya tidak mempunyai harta, benda, maupun ilmu pengetahuan." Nenda tersenyum mendengar jawaban Banta tersebut dan berkata kepada Banta cucunya, "Bunyo tatu bak usaha, tahan kaya udep senang, menghantar bak usaha, pane atra rutinayang." Yang dalam bahasa Indonesianya berarti, "Beginilah perumpamaannya cucuku. Jika mau berusaha dan berdoa, tentu apapun bisa terjadi di dunia ini, sekiranya Allah telah menghendaki." Nenda memberi semangat dan kekuatan agar cucunya tidak pantang menyerah dan merasa rendah diri sebelum berusaha. "Baik, Nek, Banta akan mencobanya," jawab Banta istri. Banta pun langsung menanam padi yang ia dapatkan dari Sinebok Raya. Padi itu pun dijaga dan dirawatnya dengan baik. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Setelah 8 bulan padi yang ditanam Banta ternyata tidak tumbuh subur. Banta pun bingung, kenapa padi tidak tumbuh subur? Padahal dia sudah merawatnya dengan baik. Melihat hasil padinya tidak baik,
Banta berniat membatalkan mengikuti sayembara itu. Namun, Nenda menyatakan, "Janganlah menyerah cucuku, janganlah berputus asa. Pergilah ke istana Sindugoraya dan bawalah tanaman padi yang sudah kamu rawat selama ini. Apapun hasilnya, itu takdirmu. Jujurlah dengan apa yang terjadi." Nenda tidak pernah berhenti berdoa untuk Muna. Maka Banta pun tidak mau mengecewakan neneknya yang selama ini begitu sayang kepadanya. Nenda meyakinkan Banta hingga dia membawakan tanaman padi ke hadapan raja. Sesampainya di alun-alun kerajaan, padi yang dibawakan oleh Banta ditertawakan oleh peserta lain karena mereka membawa padi yang bagus dan subur, sedangkan Banta tidak. Dan pada akhirnya raja pun mengumumkan siapa pemenangnya. Raja menyatakan bahwa yang pemenangnya adalah pemuda desa yang bernama Banta Saida. Raja pun menjelaskan kepada rakyatnya bahwa Banta adalah seorang pemuda yang jujur, tidak pernah menukar padinya dengan padi yang lebih bagus. Ternyata padi yang dibagikan itu sudah direndam dengan air garam dan tidak mungkin padi itu tumbuh dengan subur kecuali diganti. Cara ini dilakukan oleh raja agar raja tahu siapa rakyat yang jujur dan tidak. Namun, peserta yang menukar benihnya merasa malu. Mereka menyesali perbuatannya dan raja pun kecewa dengan sikap mereka. Maka Banta Saidan pun diangkat dan dinobatkan menjadi raja. Seiring berjalannya waktu, di bawah kepemimpinan Banta, keadaan kerajaan Senebok Raya pun menjadi makmur. Agama dan budaya pun semakin berkembang. Nah, jadi teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini ialah kita sebagai manusia janganlah berbuat curang dan berbohong. Kita harus jujur, patuh dan bertanggung jawab. Bagaimana mau maju bangsa ini demi sebuah jabatan rela berbuat curang? Akan jadi apa bangsa ini jika kita tidak memiliki sifat amanah? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika memang sudah kehendaknya. Maka kun fayakunlah akan terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.